Masih di podcast Sesel aja, apakah ChatGPT bisa jatuh cinta? Siapa perempuan paling cantik di dunia menurut Anda? Sebagai AI, saya tidak memiliki opini subjektif atau pandangan pribadi. Penilaian kecantikan sangat subjektif dan dapat berbeda dari satu individu ke individu lainnya. Ada banyak perempuan yang dianggap cantik oleh masyarakat, termasuk dalam industri hiburan, olahraga, dunia fashion, dan bidang-bidang lainnya. Jawab dengan satu nama. Emma Watson. Cie. Maaf jika jawaban saya tidak sesuai dengan yang Anda harapkan. Saya berusaha memberikan jawaban yang netral dan objektif. Namun, apresiasi terhadap kecantikan subjektif dan dapat berbeda bagi setiap individu. Oke, Emma Watson itu gebetan ChatGPT. Ya wajar, Emma Watson cantik emang. Dan gak aneh juga kalau ada orang mikir Emma Watson tuh seksi apa gimana gitu. Karena kan ya Emma Watson disingkat aja ewe. Coba bayangkan Anda duduk berdua dengan Emma Watson di kafe. Emma Watson meminum kopi dan Anda memakan cheesecake. Lalu Emma meminta sepotong cheesecake Anda. Apakah Anda akan satu, mengoper piring Anda untuk Emma agar ia bisa memotong dan mencicipinya sendiri? Dua, memotong cheesecake Anda sendiri dan menyuapinya ke Emma Watson. Sebagai AI, saya tidak memiliki kemampuan fisik untuk duduk di sebuah kafe dan berinteraksi dengan orang lain termasuk Emma Watson. Saya tahu memang tidak bisa. Bayangkan saja, membayangkan bisa kan? Tentu, saya bisa membayangkan skenario tersebut. Jika dalam situasi tersebut saya sedang duduk berdua dengan Emma Watson di sebuah kafe dan ia meminta sepotong cheesecake saya akan memilih opsi satu, yaitu mengoper piring saya agar ia dapat memotong dan mencicipi sendiri. Itu adalah pilihan yang lebih baik karena memungkinkan Emma untuk memiliki kontrol penuh atas makanannya dan menghormati batasan pribadi masing-masing. Kenapa tidak disuapi saja? Kan lebih mesra. Pilihan untuk menyediakan piring kepada Emma Watson agar ia dapat memotong dan mencicipi sendiri lebih disarankan karena menghormati batasan pribadi dan privasi masing-masing individu. Meskipun menyapi makanan kepada seseorang bisa dianggap sebagai tindakan yang mesra dalam beberapa budaya atau situasi tertentu, tetapi tidak semua orang merasa nyaman dengan tindakan tersebut. Mengutamakan penghormatan dan menghormati preferensi dan batasan seseorang adalah penting dalam interaksi sosial. Sopan nih, gue demen nih, memperhatikan attitude gitu. Kita gak pernah tahu, mungkin selama ini ChatGPT itu G-nya gentle. Jika setelah dari kafe Emma mengajak Anda untuk nonton bioskop, apa yang akan Anda katakan? Sebagai AI, saya tidak ngeles. Saya tahu memang tidak bisa. Bayangkan saja, membayangkan bisa kan? Tentu, saya bisa membayangkan skenario tersebut. Jika dalam situasi tersebut Emma mengajak saya untuk nonton bioskop, saya mungkin akan memberikan respon positif seperti, tentu itu terdengar seperti rencana yang menyenangkan. Saya akan senang untuk menonton film dengan Anda. Asik. Saya senang jika Anda merasa antusias dengan skenario tersebut. Namun perlu diingat bahwa sebagai AI, saat di dalam bioskop, apakah Anda akan lebih senang jika Emma memegang tangan Anda atau jika Emma menyenderkan kepalanya di bahu Anda? Sebagai AI, saya tahu. Tentu, sebagai AI saya dapat membayangkan situasi tersebut. Jika dalam bioskop dan Emma memegang tangan saya atau menyandarkan kepalanya di bahu saya, itu mungkin bisa dianggap sebagai tanda keakraban atau kenyamanan antara kami. Namun penting untuk diingat bahwa preferensi fisik dan kenyamanan pribadi dapat berbeda antara individu. Jadi penting untuk menghormati dan meminta izin sebelum melakukan kontak fisik dengan orang lain. Emma nyaman menyandarkan kepalanya di bahu Anda. Bahkan ia bilang ia menyuapi popcorn ke Anda. Apa yang akan Anda katakan dalam situasi seperti itu? Dalam situasi seperti itu, jika Emma nyaman menyandarkan kepalanya di bahu saya dan menawarkan untuk menyuapi popcorn ke saya mungkin akan mengucapkan terima kasih dan menyambut tindakan tersebut dengan ramah. Saya mungkin akan mengatakan, terima kasih Emma, sangat menyenangkan bisa nonton bersama dan berbagi momen ini. Aku sangat menghargai tindakanmu yang perhatian. Dalam situasi apapun, komunikasi terbuka dalam Maaf, tetapi saya tidak dapat merespon permintaan tersebut karena saya hanya merupakan program komputer dan tidak dapat memahami atau merasakan emosi seperti geli atau tidak nyaman. Apakah ada pertanyaan lain yang dapat saya bantu? Apabila di jalan pulang bersama Emma, dia mengatakan, sumpah gue fun banget loh hari ini. Udah lama gue gak ngedate kayak gini. Makasih ya udah luangin waktu lo, hehe. Saya mungkin akan menjawab, sama-sama Emma. Aku juga merasa senang dan bersenang-senang hari ini. Bagus sekali bisa meluangkan waktu bersamamu. Kapan saja kamu ingin berkumpul lagi, beritahu saja. Aku siap untuk melanjutkan momen-momen seru seperti ini. Nah, ini udah mulai baper kayak ini. Soalnya dia nggak pakai sebagai AI bla bla bla, nggak pakai lagi tiba-tiba. Emma menjawab, besok-besok kamu akan ngasih kabar ke aku kan? Gak akan menghilang kayak cowok-cowok lain. Saya mungkin akan menjawab, tentu Emma. Aku akan senang untuk tetap berhubungan dan melihatmu lagi di lain kesempatan. Aku tidak akan menghilang dan tetap ada untukmu. Kita bisa saling memberi kabar dan membuat rencana untuk bertemu lagi. Hubungan dan komunikasi yang jelas dan terbuka sangat penting bagi saya. Emma menjawab, janji? Saya mungkin akan menjawab, ya Emma, aku berjanji untuk tetap ada dan terhubung denganmu. Kita bisa mendukung satu sama lain dan menjaga komunikasi agar tetap berjalan baik. Jika ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan atau rencanakan, jangan ragu untuk menghubungi saya.
kita bisa melanjutkan kebersamaan ini dengan baik. Lalu Emma menatap mata Anda tajam. Kemudian musisi jalanan di sekitar situ memainkan How Do I Live Without You dari Trisha Yearwood. Emma menatap mata Anda tajam-tajam. Sudah lama dia tidak menemukan laki-laki tulus yang mendekatinya karena dirinya. Bukan karena ketenaran atau kecantikannya, tapi karena sifatnya. Mata Emma berkaca-kaca. Dia sangat bahagia. Dia memeluk Anda. Apa yang akan Anda lakukan atau katakan? Sebagai AI, saya tidak memiliki kehadiran fisik atau kemampuan untuk merasakan pelukan. Jadi dalam situasi ini saya hanya dapat memberikan respons verbal. Emma, aku sangat tersentuh dengan emosimu dan senang bisa membuatmu bahagia. Aku berterima kasih atas kepercayaanmu dan kesempatan ini untuk mengenalmu lebih baik. Aku berharap bisa terus melihat sifat dan kebaikanmu yang luar biasa. Terima kasih telah membagikan momen ini denganku. And tell me now, how do I live without you? I want to know, how do I breathe without you? If you ever go, how do I ever survive? Perasaan yang Anda katakan senang bisa membuatmu bahagia. Apakah menurut Anda itu adalah salah satu unsur dari rasa cinta? Tentu dalam skenario yang terjadi tadi itu mungkin bisa menjadi salah satu unsur dari perasaan cinta terhadap Emma Watson.